yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Baik, dari kita mengundang acara perkumpulan hari pertemuan hari ini sesuai kita follow up dari hasil pertemuan rihlah kita terakhir Ustulan. Kita adakan pertemuan 3 bulanan untuk menjalin silaturahmi di antara kita, jadi supaya kita tetap terjalin silaturahmi ya, meskipun sudah tidak berkantor di sini ya tetap silaturahmi. Kita usahakan bisa berkumpul bersilaturahmi ya, kita usahakan seperti bila itu pernah saya sebutkan ya, kita bersilaturahmi istilah bersaudara sampai hayat memisahkan kita ya, sampai jadi kemudian ya kita kemarin saya tanya ke Pak Ustadz mengenai materi kita ya, mungkin kita baca tadinya kita baca surat Yasin, kemudian kita tahlil untuk saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah. Ya kita tadi ya, karena pertama kali kita masih belum fixkan. Kemudian tadi juga ada kita alokasi ada dari saudara Khairul untuk memberikan pembacaan sirah gitu, supaya kita bisa lebih mengenal Rasulullah. Dan kita mengenal Rasulullah, kita lebih mencintai beliau gitu. Mudah-mudahan beliau pun juga mencintai kita. Amin. Jadi mungkin kita sama seperti sesuai jadwal, karena kita juga setelah ada acara ini, kita ada acara yang lain ya, kita acara ini tetap sampai zuhur, dan setelah itu sholat zuhur berjamaah ya, sudah kita makan siang bareng. Mungkin kalau tidak jadi, mungkin kalau sini ada banyak pilihan di mana itu Umi Aceh, atau di belakang depan sana itu ada Padang, ada makanan Jogja itu sate kelata itu, bukan dari kelata gitu. Atau ke Jono ya boleh. Jadi nanti kita yang kita sepakati di mana. Baik, mungkin selanjutnya mungkin dari kan udah jam 11 dari Pak Khairul bacaan Sirah Nabawi. Khairul sebentar. Ini apa? Masih maju Pak. Kitabnya udah saya share ke mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terkenal saya. Alhamdulillah. Kita semua marilah memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang patut disembah dan tidak ada yang patut menerima pujian selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah sholawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang bisa saya ceritakan ya untuk materi sirah. Cuman sebenarnya juga saya nggak nyiapin materi gitu ya. Oke, mungkin saya ada beberapa sedikit catatan dengan judulnya itu adalah rela mati demi Rasulullah. Ada seorang wanita dari kaum Ansor yang namanya Ummu Umarah. Saat itu dia sedang berkeliling membagikan air kepada kaum muslimin yang tengah berjuang. Pada saat itu memang ketika itu ada peperangan. Namun begitu dilihatnya kaum muslimin mundur, Ummu Umarah ini melemparkan tempat airnya. Jadi dia ketika melihat, jadi kan kalau dalam perang itu, jadi dalam perang di zaman Rasulullah itu tidak hanya laki-laki saja, kaum wanita pun boleh ikut berperang pada saat itu ya. Ya meskipun dalam arti berperang itu tidak harus mengangkat pedang gitu. Salah satunya adalah Ummu Umarah ini dari kaum muslimin, dari kaum muslimah Ansor
Pada saat itu dia tengah berkeliling di dalam keadaan berperang itu dia berkeliling membagikan air minum. Nah, pada saat itu perang terlihat bahwa kaum muslimin itu mundur. Nah, kemudian karena dia melihat mundur, mungkin dia berpikir wah kaum muslimin mungkin akan kalah begitu ya. Nah, kemudian dia membuang air yang dia pegang tadi. Lantas ia mencabut pedang dan terjun ke dalam pertempuran. Bayangkan seorang wanita ya. Nah, tujuannya sebetulnya satu, beliau ini. Tujuannya adalah untuk melindungi Rasulullah SAW, walaupun harus mati. Nah, Ummu Umaroh itu menebas musuh dan menembakkan panah sampai tubuhnya sendiri dipenuhi banyak luka. Jadi kebanyakan itu para sahabat ketika terjadi perang di zaman Rasulullah SAW, itu mereka ketika mencapai suatu misi seperti ini tadi, contohnya adalah misinya adalah melindungi Rasulullah SAW. Ada yang misinya itu adalah memegang bendera panji. Jadi dalam peperangan itu, ketika musuh sudah berhasil memegang panji lawannya, itu bisa diartikan mereka yang menang. Nah, jadi banyak di perang-perang lain gitu ya. Panji ini bergantian, satu bergugur dipegang panji yang lain, mengusahakan bahwa panji ini tetap berkibar. Ketika panji ini berkibar, meskipun pasukannya itu sedikit gitu ya, itu kita berarti belum kalah. Simbolnya itu. Tapi ketika panjinya sudah tidak berkibar, sudah tidak berdiri, maka itu disimbolkan sebagai kekalahan.